Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk tarian khas Cirebonan, Rampak Topeng Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang mulia Presiden Republik Indonesia, yang mulia Menteri Sekretaris Negara, yang mulia Gubernur dan Forkum Pimda Jabar, yang mulia Wali Kota dan Forkum Pimda Kota Cirebon, yang mulia Sultan Raja Permaisuri Pangeran dan Ratu Senusantara. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas karunia-Nya hari ini kita dapat silaturahmi dalam acara penutupan Festival Keraton Nusantara ke-11 tahun 2017 di Cirebon. Kami haturkan selamat datang kepada Yang Mulia Presiden di Taman Air Gua Sunyaragi. Taman yang dibuat oleh Pangeran Kararangen, Cicit Sunan Gunung Jati, dengan arsitek perpaduan antara gaya Hindu, Tiongkok, dan Eropa pada tahun 1703 Masehi. Merupakan taman sari pengganti Gunung Jati Giri Saptarengga yang berubah fungsinya menjadi pemakaman raja-raja Cirebon. Pada masa kemerdekaan, Taman Gua Sunyaragi ini pernah digunakan untuk latihan perang dan penyimpanan senjata oleh tentara pelajar dan tentara rakyat Indonesia. Yang mulia Presiden, Festival Keraton Nusantara ke-11 di Cirebon ini diikuti Keraton Senusantara dengan acara Kirab Agung Prajurit Keraton, pagelaran kesenian keraton, pameran pusaka keraton, lomba panahan tradisional se-Indonesia, seminar dan pameran naskah kuno keraton, dan musyawarah agung Raja Sultan Senusantara yang menghasilkan rekomendasi sebagai berikut. Rekomendasi Musyawarah Agung Festival Keraton Nusantara ke-11 tahun 2017. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kami, Sultan, Raja, Pangeran, dan Ratu Senusantara, dalam Musyawarah Agung Festival Keraton Senusantara ke-11 di Keraton Kasepuhan Cirebon dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang yang berlaku, merekomendasikan kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Keraton Senusantara bertekad menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melestarikan dan memasyarakatkan nilai-nilai luhur Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 2. Kebudayaan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa untuk dilestarikan dan dimajukan, maka perlu ditingkatkan anggaran kebudayaan minimal sebesar 2% dari APBN dan APBD. 3. Sebagai sumber-sumber kebudayaan, revitalisasi, pelestarian, dan pengembangan keraton-keraton Senusantara perlu ditingkatkan agar bisa meningkatkan peran serta dalam pembangunan bidang pariwisata nasional yang terbukti
bisa menjadi sumber pendapatan negara, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 4. 2/3 luas Indonesia adalah lautan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Keraton Senusantara bersama pemerintah perlu meningkatkan budaya maritim sebagai jati diri bangsa Indonesia yang berwawasan Nusantara. 5. Indonesia merupakan masyarakat agraris yang terdiri dari nelayan dan petani yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya melalui reforma agraris dengan pengoptimalan tanah keraton dan lahan tidur untuk mencapai swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. 6. Sultan dan Raja sebagai pemimpin kebudayaan dan penjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah perlu peran aktif dengan masuk dalam forum koordinasi pimpinan daerah. 7. Festival Keraton Nusantara yang diselenggarakan pertama kali tahun 1995 di Solo bersama pemerintah dan Keraton Senusantara perlu terus dilanjutkan dan dioptimalkan karena terbukti bisa menjalin silaturahmi, menjaga kebinekaan dan persatuan antar keraton serta dapat melestarikan dan memajukan kebudayaan nasional dan pariwisata Indonesia. Demikian rekomendasi Musyawarah Agung Sultan dan Raja Senusantara dengan harapan Yang Mulia Presiden berkenan untuk menerima dan menindaklanjuti. Semoga Yang Mulia Presiden dalam memimpin negara selalu diberi kesehatan dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Keraton Kasepuhan Cirebon, 17 September 2017, ditandatangani peserta Musyawarah Agung Festival Keraton Nusantara. Demikianlah rekomendasi hasil Musyawarah Agung Festival Keraton Nusantara. Untuk selanjutnya bersama ini kami mohon berkenan Yang Mulia Presiden meresmikan Museum Pusaka Keraton Kasepuhan, meresmikan portal Keraton Nusantara yang dikelola Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan menutup secara resmi Festival Keraton Nusantara ke-11 tahun 2017 di Cirebon ini. Atas nama Sultan dan Raja Senusantara, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Yang Mulia Presiden. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kekuatan dan perlindungan kepada Yang Mulia Presiden dalam memimpin negara Republik Indonesia. Kami juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Jawa Barat dan Bapak Wali Kota Cirebon beserta jajarannya yang ikut mensukseskan Festival Keraton Nusantara ke-11 ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan Pataka Festival Keraton Nusantara dari Gusti Sultan Sepuh 14 Keraton Kasepuhan kepada Sekjen FKIKN Gusti Kanjeng Ratu Kusmurtiah Wandansari. Disilakan. Hadirin yang kami hormati, berikutnya sambutan Presiden Republik Indonesia yang akan dilanjutkan dengan peresmian dan launching portal Keraton Nusantara dan dengan ditandai dengan penekanan tombol komputer dan penandatanganan prasasti Museum Pusaka Keraton Kasepuhan dan penutupan Festival Keraton Senusantara yang akan ditandai dengan penabuhan gendang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati
Gusti Sultan ke-14 Keraton Kasepuhan Cirebon beserta Ibu Ratu, yang saya hormati yang mulia para raja, para sultan, para pangeran, para permaisuri, keraton-keraton dari Sabang sampai Merauke, yang saya hormati para menteri, kabinet kerja, gubernur Jawa Barat, wali kota Cirebon, seluruh anggota Forkominda Provinsi Jawa Barat dan kota Cirebon, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Senang sekali pada malam hari ini bisa hadir di penutupan Festival Keraton Nusantara yang ke-11. Kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang memiliki jejak sejarah peradaban yang besar dan gemilang. Dulu kapal-kapal pinisi kita, pelaut-pelaut kita mengarungi laut, menjelajahi samudera, dan bahkan sampai benua Australia, sampai benua Afrika. Sejarah mencatat kebesaran Kerajaan Sriwijaya yang berhasil membangun peradaban dan kekuatan maritimnya sehingga sangat disegani pada saat itu. Sejarah juga mencatat kebesaran Kerajaan Majapahit yang mempersatukan Nusantara. Kebesaran Samudra Pasai, kebesaran Demak, kebesaran Mataram, kebesaran Maluku, Kiraha, dan banyak lagi yang lain. Semuanya mewariskan kepada kita bukan hanya nilai adiluhung, tapi juga mewariskan cipta dan karya seni budaya, naskah-naskah kuno, benda-benda pusaka, dan juga aset-aset budaya lainnya yang tidak ternilai harganya. Keraton juga sebagai pusat pelestarian budaya. Oleh sebab itu, seluruh keluarga besar dan kerabat keraton berperan penting dalam menjaga tradisi, menjaga nilai-nilai luhur, sejarah, dan nilai-nilai yang ada di dalam keraton. Keraton juga berperan penting dalam perjuangan Republik. Peran historis ini tetap masih harus kita jaga bersama-sama. Dan untuk memainkan peran tersebut, keraton bersama pemerintah harus bersama-sama menata diri, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi tetap memegang kemudi nilai-nilai tradisi dan budaya. Tadi telah disampaikan oleh Gusti Sultan mengenai rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah. Jawaban saya, nanti saya undang saja ke istana. Kalau tidak bulan ini, ya bulan depan. Kalau enggak bulan depan, bulan depannya lagi. Maksimal November. Insya Allah maksimal November. Sehingga rekomendasi itu mana yang bisa kita jalankan, mana yang harus kita selesaikan bersama-sama, nanti kita bicarakan di Istana Jakarta saja. Para sultan, para raja, para pangeran, para permaisuri,
Warisan peradaban Nusantara bisa menjadi modal budaya kita untuk menghadapi tantangan bangsa ini, hari ini maupun masa depan. Kekayaan budaya Keraton Nusantara harus kita lihat sebagai kekuatan untuk meraih kemajuan, sebagai bekal kita untuk melangkah maju, sebagai penyemangat untuk menghadapi persaingan global yang semakin sengit. Untuk itu, saya berharap Festival Keraton Nusantara ini bukan hanya semata-mata dimaksudkan untuk menyemarakkan ajang pariwisata daerah atau mengapresiasi kekayaan budaya Keraton se-Nusantara, tetapi juga digunakan untuk mengukuhkan kontribusi keraton-keraton Nusantara bagi kemajuan bangsa dan negara. Saya titip kepada para sultan, para raja, para pangeran, dan permaisuri, serta pemangku adat keraton bersama-sama elemen bangsa, yang lainnya untuk terus menggalang persatuan, menjaga kerukunan, menjadi perekat kebinekaan serta memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama-sama. Saya juga berharap keraton-keraton Nusantara terlibat dalam pembangunan karakter bangsa, sehingga kita memiliki manusia-manusia Indonesia yang berbudi luhur, yang tangguh, serta inovatif dan kreatif. Saya minta aset-aset budaya keraton mulai dari naskah-naskah kuno, benda-benda pusaka, karya-karya arsitektur, sampai dengan karya-karya seni dijaga dan dirawat dengan baik. Jangan sampai kita justru harus datang ke luar negeri untuk mengapresiasi karya-karya adiluhung tersebut. Ini aset budaya yang harus kita lindungi, kita jaga, kita rawat, dan kita kembangkan lagi. Terakhir, saya melihat banyak negara yang sektor pariwisatanya bisa berkembang dengan pesat dengan mengangkat kekayaan tradisinya, mengangkat narasi atau cerita yang menarik tentang peninggalan sejarah itu. Apakah itu istana, benteng yang mengitari istana, seni istana, serta kuliner istana, sehingga banyak wisatawan yang tertarik dan berbondong-bondong untuk datang mengunjungi heritage kita. Peninggalan kita jauh lebih bagus, tapi kita kurang merawatnya. Kurang membangun narasinya, kurang mengemasnya. Inilah yang harus kita kembangkan bersama-sama ke depan, antara keraton-keraton bersama-sama dengan pemerintah. Sehingga aset-aset budaya Keraton Nusantara juga memberikan manfaat bagi kesejahteraan, bukan hanya bagi para sultan dan keraton saja, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar keraton yang ada dari Sabang sampai Merauke. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, saya nyatakan Festival Keraton Nusantara di
Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia, Yang Mulia Raja, Ratu, Sultan, dan Permaisuri Senusantara. Kini tiba saatnya kita untuk menyaksikan kesenian Sendra Gentala Kolosal persembahan Keraton Kasepuhan Cirebon yang berjudul Bebere Umbul Umbul Waring, yang artinya berdirinya Cirebon Nagari. Pada tahun 1422 Masehi, Prabu Siliwangi menikah dengan Nyi Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa, Ratu Singapura. Hasil dari pernikahannya mempunyai 3 orang anak, yaitu Raden Walang Sungsang, Nyi Laras Santang, dan Kian Santang. Manakala Raden Walang Sungsang beranjak dewasa sebagai putra mahkota, ia bertolak belakang dengan harapan ayahandanya. Raden Walang Sungsang menolak untuk bertahta menggantikan Raja Agung Sri Baduga Siliwangi. Raden Walang Sungsang secara diam-diam keluar dari keraton Pajajaran mengembara mencari kehidupan jati dirinya. Dalam perjalanannya, ia sempat mondok di beberapa Ki Gedeng untuk menimba ilmu. Di antaranya, Raden Walang Sungsang mondok di Pondok Ki Gedeng dan Warsih. Lalu ia menikah dengan Nyi Endang Gelis, putri cantik Ki Gedeng dan Warsih. Setelah itu, Raden Walang Sungsang, istri dan adiknya, Laras Santang, pamitan berangkat menuju pesisir lor untuk mencari Panatagama. Singkat cerita, Raden Walang Sungsang bertemu dengan Syekh Datuk Kahfi di Bukit Sembung. Selama 3 tahun, Raden Walang Sungsang, istri dan adiknya mondok dan berguru kepada Syekh Datuk Kahfi. Pada tahun 1448 Masehi, Nyi Laras Santang melahirkan seorang putra diberi nama Syarif Hidayat yang kelak bergelar Sunan Gunung Jati, Syekh Maulana Syarif Hidayatullah. Setelah dewasa, Syarif Hidayat bersama ibunda tercintanya meninggalkan Mesir menuju Pulau Jawa, dan pada tahun 1470 Masehi, Syarif Hidayat tiba di Cirebon dan melaksanakan tugasnya di Gunung Sambung bersama uaknya Walang Sungsang yang telah bergelar Pangeran Cakrabuana. Dan pada tahun 1479 Masehi, Pangeran Cakrabuana mengangkat Syarif Hidayat menjadi Tumenggung Pakungwati dan bergelar Susuhunan Jati. Sejak itu, Susuhunan Jati menyatakan Cirebon lepas dari kekuasaan Pakuwon Pajajaran. Pernyataan tersebut membuat Prabu Siliwangi bingung lantaran yang dihadapinya adalah putra dan cucunya sendiri. Oleh karena itu, Prabu Siliwangi memilih ngayang agar anak cucunya tetap hidup melanjutkan titis waris kejayaan. Hadirin, terimalah persembahan dari hati Sendra Gentala Kolosal Keraton Kasepuhan Cirebon. Sri Baduga Prabu Siliwangi adalah seorang raja agung Pajajaran yang sakti mandraguna. Pada tahun 1422 Masehi, Prabu Siliwangi menikah dengan Nyi Subang Larang. Prabu Siliwangi mempunyai 3 orang anak, yaitu Raden Walang Sungsang, Nyi Laras Santang, dan Kian Santang. Manakala Raden Walang Sungsang dewasa, keluar dari keraton Pajajaran mencari kehidupan jati dirinya. Ia mengembara mencari cahyaning Panatagama.
Nuntun ningsun kawruhana yen alam semesta kalayan sekabehe makhluk kang urip ning alam dunya iki ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mangkaiku sliramu segera medal saking kedaton Pajajaran anuju Bukit Amparan Jati, temui Syekh Daftil Kahfi. Mangga Ramayang kula pamit. Para Ki Gedeng Lang Sinopati wis awas Gusti Prabu Siliwangi nglakonaken tapa brata ladala surat Ampatawurbo iki pertanda Prabu Siliwangi sampun rawuh. Mari sami sambut karawuhipun Prabu Siliwangi.